Pelaku pembakar mobil intai Via Valen sejak 10 hari lalu. Hati-hati, praktek mengoplos daging celeng dengan daging sapi terbongkar di Cimahi. Selamat siang pemirsa, selama 90 menit ke depan iNews Siang akan memperbarui informasi Anda. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sosok polisi inspiratif di Hari Bayangkara ke-74 yang jatuh pada hari ini. Bersama saya Wilson Purba, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan galangan kapal dan sejumlah unit asrama karyawan di Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar galangan kapal dan asrama karyawan di bawah jembatan Landak, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Kebakaran yang terjadi tengah malam tadi membuat panik karyawan yang sedang beristirahat. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 1 jam membakar galangan kapal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara terus menyelidiki pelaku demo anarkis pembakar mobil Wakapolres. Selain itu, Kapolda Sumut memastikan kepala desa yang didemo warga terkait kecurigaan pembagian BLT tersebut juga telah mengundurkan diri. Unjuk rasa terkait pembagian BLT di Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung anarkis. Dalam peristiwa itu, pengunjuk rasa juga membakar 2 unit mobil dan 1 sepeda motor anggota polisi dan Wakapolres Mandailing Natal. Polisi terus menyelidiki pelaku pembakaran kendaraan dan Polda Sumatera Utara juga telah mengirimkan pasukan tambahan ke Polres Mandailing Natal untuk membantu pengamanan serta penyelidikan. Selain itu, polisi juga memastikan kepala desa pengelola BLT telah mengundurkan diri. Dan saya pastikan untuk Kepala Desa Henry Hasibuan telah mengundurkan diri tadi malam dan situasi Kamtimas di sana tenang. Apa benar itu mobil Wakapolresnya dibakar? Aksi unjuk rasa anarkis dipicu dari warga yang tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa sebesar Rp600.000. Massa memblokade jalan hingga berakhir dengan aksi kekerasan. Dari Mandailing Natal dan Medan, Aminur Rashid, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Puluhan orang kembali turun ke jalan di Kendari, Sulawesi Tenggara menolak kedatangan ratusan tenaga kerja asing gelombang kedua. Massa dan polisi yang mengamankan aksi sempat bersih tegang hingga aksi pembakaran dan pembakaran ban tidak terelakkan. Tahan, jangan mau. Tahan, kawan-kawan, jangan. Tahan, selesaikan. Kedatangan ratusan tenaga kerja asing di Kendari kembali menuai protes warga. Aksi unjuk rasa disuarakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari di Simpang 3 Bandara Halu Oleo Kendari, Kecamatan Ranometo, Konawe Selatan, Selasa siang. Massa kembali meminta pemerintah setempat tidak memasukkan ratusan TKA ke Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19. Massa mengancam akan kembali turun ke jalan hingga tuntutan mereka terpenuhi. Massa yang emosi pun meluapkan kemarahannya dengan membakar ban. Menolak tegas atas kedatangan TKA gelombang kedua karena melihat Sulawesi Tenggara khususnya Konawe berada dalam zona merah, dan seperti yang terjadi pada regulasi bahwa suatu daerah bisa melakukan aktivitas seperti new normal apabila daerah tersebut masih kawasan zona hijau. Sebelumnya, kedatangan 156 tenaga kerja asing asal Cina menuai polemik di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Gelombang protes pun terjadi lantaran kehadiran pekerja migran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Buntutnya, gelombang protes pun terus berlangsung hingga kedatangan TKA gelombang terakhir terjadi. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Berhati-hatilah saat membeli dan mengkonsumsi daging. Pasalnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi membongkar praktek penjualan sekaligus oplosan daging celeng yang diolah menyerupai daging sapi. Praktek daging oplos ini sudah berlangsung sejak 2014 dan dipasarkan ke rumah makan dan tukang bakso di sejumlah daerah. Sepintas, daging ini tampak biasa saja. Namun ternyata 20 kg daging yang ditunjukkan oleh Reserse Kriminal Polres Cimahi ini merupakan daging yang telah dioplos dengan daging celeng. Polisi juga mengamankan 12 kg daging babi hutan atau celeng dan 120 kg daging sapi. Penjualan daging oplosan ini diotaki oleh pasangan suami istri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan 3 orang tersangka lain yang merupakan pedagang bakso dan pemilik rumah makan. Daging sapi oplosan dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya ke sejumlah pelanggan tetap dan tidak dipasarkan di pasar tradisional. Bahwa tindakan ini atau perbuatan ini sudah dilakukan sejak dari tahun 2014. Yang bersangkutan memiliki 4 orang pelanggan. Yang pertama di daerah Purwakarta dengan pemesanan sebanyak 70 kg per bulan. Yang kedua di daerah Tasikmalaya dengan penjualan sebanyak 30 kg per bulan. Yang selanjutnya di daerah Cianjur juga 30 kg dan juga di daerah Bandung rumah makan ini sebanyak 40 kg per bulan. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Rudi dan Titin ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Padalarang, Bandung Barat, sekaligus menjadi tempat praktek oplosan. Sementara pelaku lain, masing-masing Dadan, kemudian Ujang dan Jana, ditangkap di wilayah Cianjur, kemudian Tasikmalaya dan Purwakarta. Para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara dan dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena seekor sapi sering diusir, warga Kota Baru, Padang, Sumatera Barat bentrok. Seorang warga tewas akibat perkelahian itu. Iya, itu apa? Wanita ini histeris melihat anaknya tergeletak di pinggir jalan raya Kota Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang, dengan sejumlah luka di tubuhnya. Fadli Arif, 36 tahun, tewas setelah berkelahi dengan tetangganya Renzo di Jalan Raya Kota Baru. Korban mengalami luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Bentrok dipicu hanya karena sapi milik Fadli sering diusir oleh Renzo. Motif dari pelaku bahwa korban sering membawa ternak sapinya ke ladang milik pelaku dan sudah berulang-ulang kali diingatkan, disampaikan, kemudian ada emosi dari pelaku terhadap korban. Kemudian pada saat kejadian tersebut korban menantang pelaku untuk berkelahi, kemudian dilayani oleh pelaku dan pada saat itu pelaku masih dalam keadaan hidup. Sementara Renzo yang sering mengusir sapi korban ditangkap polisi. Ia mengaku jika ditantang duel oleh korban. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 32 warga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. 14 warga lainnya masih diburu polisi. Puluhan warga yang terekam dalam video amatir ini menjadi tersangka pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Labuang Baji, Kota Makassar. Penetapan tersangka setelah polisi gelar perkara di Mapolda Sulawesi Selatan.
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menetapkan 32 orang tersangka, 13 diantaranya kini ditahan di Mapolda Sulsel. Mereka ditangkap 26 Juni lalu di sejumlah lokasi di Kota Makassar. Sementara 14 lainnya masih diburu polisi. Mereka pemahamannya cuma memahami bahwa yang diambil ini merupakan jenazah yang meninggal bukan karena COVID. Nah, sehingga mereka memaksakan keinginannya. Penerapan pasalnya itu tidak sama semua. Nah, tetapi lebih cenderung dikenakan undang-undang karantina kesehatan. Nah, dari peran masing-masing ada yang kondisinya memaksa, ada yang memang cuma berperan membantu. Seorang terapis bekam di Pacitan, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas kesehatan pun melakukan rapid test massal kepada warga dan pasien terapis bekam. Alih-alih sembuh, warga Desa Menadi, Kecamatan Pacitan justru harus mengikuti rapid test COVID-19 usai menjalani terapi bekam. Pasalnya, sang terapis ternyata dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Selain pasien yang pernah berobat, rapid test juga digelar kepada 91 warga yang tinggal di kawasan rumah terapis bekam. Jadi secara perbandingan itu seharusnya adalah 1 orang confirm kasus positif, itu kita paling tidak melakukan tracing kontaknya minimal 60 orang. Padahal ini ada gabungan sekitar lebih dari 1 orang confirm, ada PDP juga. Selain rapid test massal, warga juga diminta untuk karantina mandiri selama 14 hari untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Curhatan warga yang diisolasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beredar di media sosial. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.